Selamat pagi anak-anak sekolah minggu kelas besar khususnya. Pastinya tetap semangat, tetap sehat dalam mengiring melayani akan Tuhan. Tadi sebelumnya anak-anak sudah ikut dalam pujian penyembahan ya. Pastinya diberkati dengan pujian yang kalian terima, penyembahan yang kalian terima. Dan harapan kakak, pujian itu boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita ambil posisi yang baik, yang benar-benar kita bisa menikmati berkat kebenaran firman Tuhan, fokus akan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa dipertemukan walaupun lewat online dalam ibadah kami sekolah minggu dalam minggu pertama bulan November ini Bapak. Kami percaya semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Berkat-Mu menyertai anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kasih-Mu, Tuhan berikan urapan-Mu, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Dan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami boleh menerima berkat kasih karunia-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah puji Tuhan, kelas besar yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya adalah masa depan menantiku atau masa depan menantimu. Nah, bagi seorang pemuda, bagi seorang remaja, atau bagi semua orang, gak hanya remaja ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan yang sudah menikah pun, pasti yang mereka khawatirkan adalah salah satu masa depan mereka. Nah, masa depan itu banyak mencakup hal. Ada yang namanya materi, ya takut nggak ada materi atau kehilangan orang yang terdekat dengan dia. Nah, pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan. Tema kita adalah masa depan menantiku. Seperti apa masa depan kita ke depannya? Nggak ada orang yang tahu. Mungkin di sekolah kita hanya orang yang pas-pasan saja dalam belajar. Kita hanya orang yang biasa saja. Tapi ke depannya nggak ada orang yang tahu dia akan jadi seperti apa dan modelnya seperti apa dan jadi siapa. Tetapi firman Tuhan menjelaskan masa depan itu sungguh ada karena pengharapan kita di dalam Tuhan. Yuk kita lihat Amsal pasal yang ke-23 ayat 12 sampai 18. Nah, kakak hanya bacakan dulu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Adik-adik boleh simak Alkitabnya, ikuti pembacaan firman Tuhan dengan baik. Ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini menjelaskan kepada kita, sesungguhnya masa depan itu ada. Tapi banyak orang yang berpikir, Tuhan kayaknya masa depanku nggak secerah si A. Kayaknya masa depanku nggak sebaik si A. Kita membatasi diri dengan hal itu. Kita membatasi diri dengan kondisi situasi yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita berkata, dia punya materi yang banyak. Pasti masa depannya juga baik. Belum tentu. Mungkin kita berpikir, aku orang yang pas-pasan. Aku tinggalnya di desa, aku tinggalnya di kampung. Masa depanku hanya, udah seperti ini, ya sudahlah. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ingat satu hal, masa depan itu menanti hidup kita. Asalkan apa? Kita berpengharapan kepada Tuhan. Yuk kita simak baik-baik. Untuk mewujudkan masa depan, kakak akan berikan 3 cara ya. Kakak akan berikan 3 cara sesuai dengan ayat ini, ayat 12 sampai 18. Yang pertama adalah belajar atau bekerja sepenuh hati. Ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi untuk mewujudkan masa depan yang sudah menanti kita, yang pertama adalah belajar atau bekerja sepenuh hati. Kakak nggak tahu. Nah, kamu melakukan segala sesuatu sepenuh hati nggak? Apalagi sekarang sistemnya online. Belajar, kuliah, bekerja, banyak yang kita lakukan lewat online. Banyak orang nggak melihat apa yang kita lakukan di rumah. Mungkin kamu seorang pelajar, mahasiswa. Bapak, ibu guru, dosen kamu tidak melihat apa yang kamu lakukan di rumah. Tetapi firman Tuhan berkata, belajar atau bekerja sepenuh hati. Ya, bukan anggot-anggotan. Kalau memang disuruh pakai seragam, ayo lakukan dengan sepenuh hati. Kalau disuruh mengerjakan tepat pada waktu dikumpulkan, kerjakan sepenuh hati. Untuk apa?
Masa depan sudah menantimu, masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Oleh karena itu yang pertama untuk mewujudkan masa depan yang baik adalah belajar atau bekerja sepenuh hati. Dilihat atau tidak dilihat oleh Bapak Ibu Guru, oleh dosen, oleh siapapun, kerjakan dengan sepenuh hatimu karena Tuhan melihatnya. Yang kedua, untuk mewujudkan masa depan yaitu percaya Tuhan bisa mengubah hidupmu, bahkan keadaanmu saat ini. Yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa mengubah keadaan kita adalah Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Firman Tuhan menjelaskan kalau engkau melakukannya dengan sepenuh hati, percaya Tuhan bisa mengubah hidupmu, bahkan keadaanmu saat ini. Untuk mengubahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak, tetapi harus mengikuti proses yang Tuhan berikan buat kita. Memang tidak mudah teman-teman, adik-adik semuanya. Tapi satu hal, Tuhan minta kita percaya. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Asalkan kita mau dengan sepenuh hati. Itu yang kedua, untuk mewujudkan masa depan yang sudah menanti kita di depan. Ya, kakak berharap teman-teman, adik-adik masih percaya kuasa Tuhan ya. Mujizat itu dekat dengan mulutmu. Bukan di sana, bukan di kota A, kota si B. Tetapi dekat dengan mulutmu. Asalkan kita tetap percaya sepenuh hati dan mau diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, untuk mewujudkan masa depan yang sudah menanti kita di depan, yaitu percaya Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan masa depan kita. Ya, selain Tuhan mampu mengubah hidupmu, yang ketiga percaya bahwa Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan masa depan kita. Tuhan memiliki banyak cara. Ya, kalau kakak sering bilang mungkin pintu di depan tertutup, pintu di belakang tertutup, kanan kiri tertutup, tapi pintu kerajaan surga tidak pernah tertutup bagi siapa? Bagi orang yang melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Oleh karena itu yang ketiga, percaya Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan masa depan kita. Tugas kita adalah apa? Bagaimana cara mewujudkannya? Tugas kita yang pertama adalah yakin bahwa masa depan itu sungguh ada dan sedang menanti kehidupan kita. Yang kedua, kerjakan apa yang menjadi bagianmu dan izinkan selebihnya Tuhan bekerja sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, anak-anak kelas besar yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita punya masa depan yang sudah menanti kita di depan. Tapi bagaimana cara untuk meraihnya? Kakak review ulang. Yang pertama, belajar atau bekerja sepenuh hati. Kedua, percaya Tuhan bisa mengubah hidupmu bahkan keadaanmu saat ini. Ketiga, percaya Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan masa depanmu. Bukan hal yang mudah untuk meraih masa depan. Jatuh bangun, kita harus mengejarnya. Tapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, tetap semangat, raih masa depanmu bersama Tuhan. Ingat, katakan, aku pasti bisa. Karena ada Tuhan bersama dengan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi dunia, Indonesia semakin tidak menentu. Tapi Tuhanmu tetap Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menjamin masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Urapi firman-Mu, berkati boleh menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bawa hidup kami kelas besar menjadi berkat bagi sekeliling kami hingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.